Baik, saya diberi kesempatan untuk bersaksi dan karena itu saya akan bersaksi walaupun tentu saya akan batasi, panjang sekali namanya kesaksian, tetapi saya garis besarnya saja yang akan saya sampaikan. Saya kuliah di Palu itu dan melewati ada 3 kampus. Pertama kampus di Una-Una itu rumah tinggal lalu kemudian dikontrak dan dijadikan kampus dan bisa dibayangkan bagaimana kalau rumah dijadikan kampus. Kemudian pindah lagi di Jalan Sulawesi, itu juga rumah pribadi, lalu kemudian dijadikan kampus sehingga 2 tahun saya kuliah di garasi. Bapak Ibu bisa bayangkan, kota Palu, kota Katulistiwa, dan kuliahnya di garasi tentu ventilasi tidak cukup. Tapi kami kuliah selama 2 tahun di sana, tapi puji Tuhan kami boleh melewati semua itu. Walaupun saya pada semester 3 sempat minta kepada Pak Yamin Atok, saya ingin keluar dari STI, saya mau cari kerja saja. Tapi Pak Yamin Atok waktu itu memberi pertimbangan banyak, lalu kemudian pada akhirnya saya bertahan. Tapi ada satu hal yang sangat melekat di hati saya adalah pengajaran dari para dosen yang terus menggairahkan kami, membakar semangat kami, khususnya untuk terlibat dalam penginjilan. Satu-satu itu menjadi jiwa kami dan kami betul-betul menghidupi satu-satu itu. Sehingga menggunakan kesempatan setiap weekend itu kami ke desa-desa, ke tempat-tempat pelayanan yang walaupun pada waktu itu STI belum dikenal oleh gereja-gereja, sehingga lebih banyak kami ditolak oleh gereja-gereja daripada diterima. Tapi kami terus diajar bahwa ketika masuk ke desa-desa, kita mencari batu loncatan. Jadi itu yang menjadi modal kami, dan saya secara pribadi terus terlibat dalam pelayanan, dan saya ingin sampaikan dan ingin share ini kepada para mahasiswa, karena berapa kali saya ke kampus dan semangat itu kelihatannya sudah tidak ada. Saya diizinkan Tuhan melayani di wilayah Donggala. Teman-teman saya banyak ke wilayah Parigi, Tolai, lalu kemudian Pantai Barat. Tetapi saya dengan ada Pak Nelson, ada Pak Daud, Ibu Mece itu ke wilayah Donggala dan kami melayani sampai di wilayah Sulawesi Barat sekarang. Dulu Sulawesi Selatan. Ada Ibu Sherlyn yang selalu menjadi bagian sponsor yang terus mendukung kami pada waktu itu dan hadir di sini. Terima kasih Bu Sherlyn. Dan saya diizinkan oleh Tuhan untuk mendirikan 8 pos PI di wilayah Sulawesi Barat sekarang. Dan puji Tuhan sampai hari ini gereja-gereja yang kami rintis itu terus berkembang, berdiri, dan ada Ibu Pendeta Ripka saya lihat sudah menggembalakan jemaat di sana dengan jumlah jemaat yang lumayan besar. Kalau ukuran Sulawesi Barat, Pak Nur juga sudah pernah diundang khotbah KKR di sana, luar biasa. Dan puji Tuhan, gereja itu berdiri sampai hari ini dan bukan karena pecahan dari gereja mana-mana, betul-betul dimulai dari nol. Hanya bermodalkan kartu mahasiswa sebagai tanda pengenal saya kepada masyarakat supaya saya tidak dicurigai. Saya memperkenalkan diri saya mahasiswa dan saya tunjukkan kartu mahasiswa saya, lalu kemudian saya diterima di sana dan memberitakan Injil. Lalu pertama kali kami mendirikan pos PI itu adalah di perbatasan itu kami ketemu namanya Pak Amir Sidik, dan Pak Amir Sidik itu punya anak namanya Arlinda. Pak Amir Sidik itu memang dulu pernah Kristen tapi sudah 30 tahun ada di wilayah itu, dan dia sudah tidak pernah masuk gereja dan dia sudah menjadi ketua panitia pembangunan masjid di kampung itu. Kami kunjungi, bertepatan pada waktu itu dia lagi sakit dan kami doakan. Seperti biasa kami setiap masuk rumah, naik rumah orang, kalau ada kesempatan kami permisi, bolehkah kami mendoakan Bapak, Adik, atau Ibu? Kalau dibolehkan kami mendoakan. Kalau dijamu makan atau minum, sebelum makan minum, sebelumnya itu kami pasti mendoakan. Walaupun itu jarang sekali mau ketemu orang Kristen, banyak kan orang Muslim. Dan seperti biasa waktu kami kunjungi Pak Amir Sidik itu, beliau lagi sakit. Dan kami permisi, bolehkah kami mendoakan? Kami doakan dan kami begitu kaget karena dia menangis seperti anak kecil. Setelah itu dia bangun, lalu dia langsung sembuh pada waktu itu. Padahal sudah berhari-hari anaknya bilang itu dia tidak bisa bangun. Lalu kami berbincang-bincang, lalu kemudian barulah beliau terbuka bahwa dulu beliau itu dulu Kristen, tapi setelah lama di kampung itu namanya Desa Letawa, lalu dia tidak pernah kenal lagi gereja,
apalagi istrinya yang memang dulu Kristen, beliau sudah meninggal. Nah, pada waktu kami ketemu dengan ada 5 orang, 4 anaknya, lalu kemudian Pak Amir Sidik, dan ada anaknya namanya Arlinda, waktu itu kelas 1 SD, itu masih pakai jilbab. Dan puji Tuhan kami ajar, tapi kami bersemangat pada waktu itu 5 anggota jemaat, tetapi hampir satu kampung datang menonton karena mereka berkata selama ada kampung itu belum pernah melihat orang Kristen bagaimana itu beribadah. Jadi kami semangat untuk berkhotbah, mengajar sekolah minggu. Sekolah minggu kami ada 2 orang, ada Arlinda, lalu kemudian ada Boni, kakaknya yang kelas 3 SD. Tapi yang datang menonton itu banyak. Jadi kami bersemangat mengajar di sana, dan puji Tuhan Arlinda sekarang itu sudah menjadi gembala sidang, lulus dari STII, dan sekarang menggembalakan di gereja yang cikal bakal kami rintis dari awal itu. Nah, itu kisah yang menarik dan yang saya tidak pernah lupakan. Tuhan bekerja, berkarya melalui pelayanan STI dan melalui doa. Bukan kami itu hanya sebagai alat di depan, tetapi di kampus itu doa dan puasa terus dilakukan. Kalau kemudian para dosen memberi semangat, support kepada kami yang luar biasa. Saya melihat setiap khotbah di akhirnya pasti ada tantangan untuk memberitakan Injil. Jadi seakan-akan tidak ada kebenaran yang tidak ujungnya adalah memberitakan Injil dan mendirikan pos PI. Dan itu yang kami terima dari waktu ke waktu, dan akhirnya itulah mendorong saya terus terlibat dalam pelayanan sampailah saya ke wilayah yang lebih jauh ke sana. Dan saya ingin menceritakan ada satu pengalaman unik di mana ada gereja kebangunan Kalam Allah yang sekarang gembalanya adalah Pendeta Barnabas Lembangi, itu alumni STI Palu juga. Waktu saya berkunjung ke sana itu saya diberitahu di desa itu bahwa di dalam itu, di pelosok itu ada orang-orang kampung penduduk asli. Dan saya bilang saya ingin kunjungi, saya ingin menginjil ke sana. Lalu kami ke sana cukup jauh perjalanan, kira-kira saya sudah jalan 7 kilo. Saya itu jalan kaki dan saya kehilangan jejak. 4 kali saya kunjungi, saya selalu kehilangan jejak. Karena penduduk asli di sana rupanya memang ingin menghilangkan jejak mereka, sehingga mereka kalau jalan itu buat jalan setapak, ketika sudah mau dekat kampung itu mereka ikut menyusuri sungai supaya jejaknya tidak kelihatan. Sehingga ketika saya sampai di pinggir sungai, saya kehilangan jejak lagi, lalu kemudian saya pulang. Keempat kalinya baru saya dapat kampung itu, dan saya langsung ketemu dengan kepala sukunya, saya injili kepala sukunya, dan satu kampung itu percaya Yesus. Sampai hari ini, dan digembalakan oleh Pendeta Barnabas Lembangi, dan waktu itu ternyata saya 15 kali menyeberangi sungai itu baru dapat kampung itu. Dan puji Tuhan hari ini masih terus eksis gereja itu, dan saya dengar sudah lama tidak berkunjung ke tempat itu, saya dengar mobil sudah sampai di gereja di mana tempat kami dirikan pertama. Dan sekali lagi yang mendorong saya dan tentu mendorong kami semua mahasiswa angkatan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu adalah pengajaran yang selalu setiap khotbah itu ujungnya adalah harus memberitakan Injil, memberitakan Injil dan memberitakan Injil. Tahun 98 saya ke Yogyakarta untuk ambil S1 karena pada waktu itu masih D3 di Palu. 98 saya ke Yogyakarta, lalu tahun 2000 saya selesai dan saya diminta kembali untuk mengajar di STI Palu. Waktu saya mengajar di STI Palu, kemudian saya dipercayakan untuk membidangi pelayanan dan kemahasiswaan. Lalu saya ingat pengalaman yang kurang menyenangkan waktu saya kuliah. Saya kuliah itu ketika mau gabung dengan gereja-gereja seperti GPID. Sekarang ini ada dosennya pendeta GPID, Pak Hermanus. Tapi pada waktu itu kalau kami ke GPID itu pasti ditolak. Ke GKST ditolak. Ke Gereja Toraja ditolak. Dan karena itu saya ketika diminta untuk mengajar, maka saya memang, karena untuk Bapak Ibu ketahui, semester 5 saya sudah berdoa, Tuhan saya ingin menjadi dosen, selesai dan menjadi dosen di STI Palu. Tentu saya diam-diam, tidak beritahu Ibu Sherlyn pada waktu itu, karena pasti diketawain teman-teman kalau saya berkata, saya sampaikan saya ingin jadi dosen. Tapi itu dalam hati saya dan saya sudah berdoa kepada Tuhan. Dan betul Tuhan izinkan saya tahun 2000 diminta kembali untuk mengajar di STI Palu. Dan yang pertama saya lakukan adalah saya bertekad, saya harus mendirikan
gereja yang sewarna dengan GPID, GKST, Gereja Toraja. Untuk mendampingi STI karena saya merasa itu sangat sakit ketika ditolak oleh gereja. Maka saya gabung dengan Gereja Masehi Protestan Umum yang memang anggota PGI, yang memang juga satu sinode, satu anggota PGI wilayah dan GPID, GKST, dan Gereja Toraja. Puji Tuhan, setelah saya di STI Palu, saya merintis lagi GMPU di Kota Palu, dan Tuhan izinkan saya merintis dua gereja baru di Palu, walaupun yang satu ketika tsunami itu sudah habis hilang tempatnya, sehingga gabung di gereja induk sekarang. Saya merintis di sana, dan puji Tuhan adakah Ibu Pendeta Tabita yang menjadi pendeta sekarang adalah alumni STI yang ada di Palu. Puji Tuhan, ketika saya jadi dosen bidang kemahasiswaan, menangani bidang pelayanan, lalu saya selain merintis di Kota Palu juga semakin memperluas pelayanan di wilayah Sulawesi Barat, dan di Sulawesi Barat ada paling tidak 5 gembala yang adalah alumni STI yang adalah hasil rintisan kami. Semua karena kemurahan Tuhan. Lalu tahun 2014 saya dipindahkan ke Manado, dan disinilah saya mengalami pergumulan yang sangat serius. Karena saya diminta untuk memimpin STI Manado tahun 2014, dan dengan sebuah perjanjian bahwa saya akan dibiayai full selama 2 tahun. Saya bilang 2 tahun saja saya diberi kesempatan, saya akan membuka yayasan iman perwakilan di Palu, di Manado. Tapi tahun 2015 kami mendapat berita yang sangat mengejutkan saya, dan itu saya sulit untuk berkata-kata. Tiba-tiba datang surat dari Yogyakarta bahwa STI Manado ditutup. Kami tidak akan kaget seandainya saya diberitahu terlebih dahulu, atau paling tidak ditanya bagaimana perkembangan STI Manado. Orang-orang yang saya hubungi untuk menjadi yayasan pendamping saya, bagaimana mau menyampaikannya. Lalu mahasiswa yang ada di kampus, itu 4 hari 4 malam saya tidak bisa tidur, dan saya memulai perkataan dari mana untuk beritahu kepada mahasiswa bahwa kampus kita ditutup. Itu bukan perkara mudah. Ya, tidak usah berpikir masalah kehidupan. Saya punya istri dan 3 anak. Saya tinggalkan Palu, sudah tidak ada tunjangan semua. Tapi 4 hari saya tidak bisa tidur, dan kemudian saya harus sampaikan kepada mahasiswa. Dan saya beritahu kepada mahasiswa dan teman-teman semua kecewa dan sangat kecewa. Tapi saya beritahu kepada teman-teman dosen bahwa kita ini ada dalam rencana Tuhan. Karena itu walaupun ini berat, tetapi kita harus membangun pelayanan bukan dalam suasana sakit hati, kecewa, apalagi marah. Walaupun kita punya hak untuk marah, saya beritahu ke teman-teman seperti itu. Lalu setelah saya selesai itu, ada STT langsung menangkap saya dalam tanda kutip. Kalau begitu, Pak Agustinus, saya langsung angkat menjadi ketua STT di STT kami. Dan saya 6 bulan ada di sana, saya rasanya tidak cocok. Kenapa? Karena melekat visi STI itu, yaitu untuk merintis jemaat baru. Lalu karena di Manado juga saya diangkat menjadi ketua satu sinode di sinode gereja kami. Akhirnya saya ada di sinode selama 1,5 tahun, dan itu tanpa mengajar, memegang salah satu lembaga yang memang itu adalah kesenangan saya, menjadi passion saya. Itu saya betul-betul dalam kondisi yang sangat berat, karena saya sudah terbiasa dan saya sudah putuskan saya ada di sinode, saya jadi gembala. Tapi tujuan akhir saya adalah ingin menjadi pengajar, supaya ketika saya mengajar dengan matang karena pengalaman sebagai pengurus di sinode dan juga di gembala. Lalu tahun 2017 saya, karena mahasiswa yang dari STI itu saya sudah sarankan ke STI Palu, bahkan saya sudah kontak dengan ketua STI Palu bahwa ada mahasiswa yang mau datang ke Manado, tetapi mereka datang ke rumah, lalu kemudian beritahu kepada saya begini, Pak Pendeta, yang penting pendeta ajar kami siap bayar. Saya bilang ini bukan soal siap bayar atau tidak. Bagaimana saya bisa mengajar, di legalitasnya di mana kalau saya ngajar di rumah? Enggak, kami ingin mendapat ilmu. Kami ingin belajar, kalau tidak kami akan pulang kampung. Wah, itu pergumulan yang berat lagi. Lalu saya konsultasi dengan sinode kami. Saya bilang, saya paparkan saya punya impian seperti ini di Manado. Lalu
bagaimana? Kalau kita dirikan kampus, STI, boleh, STT, boleh. Oh, kalau Pak Agustinus mau, silakan. Lalu kami pada akhirnya sepakat mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi. Karena saya minta ke Pak Petrus, bolehkah saya pakai STI walaupun Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, walaupun di bawah yayasan lain? Oh, itu sudah identik dengan Yayasan Iman. Jadi sebaiknya jangan pakai, juga tentu logonya tidak. Oke, kalau begitu kami pakai Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi Manado dengan warna STI, dan kami punya impian, visi kami adalah menjangkau Manado. Untuk diketahui Bapak dan Ibu, Manado itu selama ini dianggap mayoritas Kristen, tetapi sekarang itu yang Islam itu sudah 48% sekarang. Dan gereja-gereja itu butuh pemberitaan Injil. Nah, puji Tuhan, waktu saya ambil S2, saya punya penelitian itu di orang Kristen nominal. Sehingga saya simpulkan dari hasil riset itu bahwa orang Kristen generasi kedua dan ketiga itu butuh diinjili lagi. Yang kami sebut dengan re-evangelization. Dan itu yang saya sampaikan kepada sinode, lalu kemudian sinode setuju, dan akhirnya berdirilah STTII Manado pada tahun 2017 dengan warna semua STI. Kami banyak konsultasi dengan STI Palu, dan sampai hari ini home base saya juga masih di STI Palu, sehingga saya merasa bahwa STI Manado itu anak dari STI Palu, walaupun mungkin Palu tidak menyadari, tapi saya merasa seperti itu. Nah, ketika kami mendirikan itu, kami ingin untuk menjangkau, dan karena itu mahasiswa di STI Manado memang tidak diharuskan mendirikan pos PI. Tapi harus memberitakan Injil minimal 30 orang dimenangkan, dibawa datang kepada Tuhan. Dan kami senang oleh karena mahasiswa kita datang di mal-mal, di stadion-stadion untuk memberitakan Injil kepada orang siapa saja ditemui di sana. Dan kami punya aturan semester 1 sampai semester 4 ada di asrama, tapi semester 5 itu ada di setiap lingkungan-lingkungan, ada 187 lingkungan. Kalau di Palu itu RW kira-kira begitu. Akan disebar ke mahasiswa ke lingkungan-lingkungan itu, bukan untuk mendirikan gereja, tetapi untuk memberitakan Injil dan memuridkannya. Dan sampai hari ini terus berjalan. Kami memang butuh banyak sekali mahasiswa. Kami baru tahun keempat, mahasiswa kami baru lebih 50 orang, sementara minimal 187. Tapi puji Tuhan terus berjalan sampai hari ini, dan juga ada dosen-dosen senior mengajar, ada Pak Nur, ada Pak Peter. Kami juga minta dosen-dosen yang lain akan mengajar di sini, karena ini persis kami ingin mengangkat seperti STI, dan visi yang ada itu tetap melekat sampai hari ini. Bahkan saya sebagai ketua STT dan juga sebagai ketua satu sinode juga masih merintis pos PI ketika ada di Manado. Ada 2 pos PI yang saya rintis dari nol, dan sekarang satu sudah menjadi gereja mandiri. Satu memang mengalami kendala oleh karena gembalanya melahirkan, sehingga untuk belakangan ini apalagi di masa pandemik ini kurang berjalan sampai hari ini. Tetapi yang saya mau katakan adalah saya bisa memiliki semangat seperti ini oleh karena didikan dari STI Palu, dan karena itu saya sangat mencintai STI Palu. Saya sangat mencintai STI Palu, dan apapun yang tentu diminta dari saya tentang STI Palu, saya sudah beritahu ke teman-teman, saya sangat siap, karena saya selalu sampaikan di mana-mana. Saya dilahirkan oleh orang tua saya itu sebagai seorang pribadi, tetapi dilahirkan menjadi seorang hamba Tuhan itu ada di STI Palu. Karena itu kepada semua mahasiswa yang saya dengar juga ikut, mari semangat, bukan sekedar mau selesai, tetapi memberitakan Injil. Jalan saja, beritakan Injil, pasti akan terbuka pos PI. Dan saya banyakkan begitu, saya jalan ketika saya melihat mulai ada kontak person di sana, saya langsung nawarkan, bolehkah saya melayani, dan kalau sudah boleh pelan-pelan kita melayani, dan pasti Tuhan buka jalan. Sampai hari ini kalau di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, saya mendirikan ada 8 pos PI
Di Manado saya sudah mendirikan 2 lagi dan tentu ke depan tidak akan berhenti sampai di sini. Walaupun tentu waktu saya sudah sangat terbatas oleh karena disibukkan dengan urusan organisasi baik di kampus maupun juga di sinode dan juga saya masih gembala sidang, itu cukuplah menyita waktu saya. Tetapi oleh karena posisi saya selain sebagai ketua STT juga sebagai ketua satu sinode memberi peluang buat saya untuk terus mendorong teman-teman yang ada di desa-desa untuk terus memberitakan Injil, menginjili, dan mendirikan pos PI. Puji Tuhan di Zoom ini ada beberapa alumni STI yang juga sudah melayani di gereja yang kami rintis sampai hari ini, dan kami tahu semua itu karena kasih kemurahan Allah. Oke, saya sebetulnya ada waktu saya berapa menit lagi Pak Peter? Tinggal 5 menit Pak, boleh Pak. Oke, saya ingin share screen. Karena saya merasa begini, bagaimana kita bisa konsisten pada visi, tentu kita harus melihat bahwa visi yang ada bukan sekedar visi STI, tetapi itu adalah visi dari Tuhan, sehingga kita tidak sekedar melayani karena STI, tidak sekedar melayani karena lembaga, tetapi karena panggilan. Kenapa banyak kali penginjilan itu ditinggalkan oleh karena ada berbagai masalah tentu. Salah satunya yang kami melihat adalah misi seringkali menjadi salah satu bagi bidang pelayanan. Padahal mestinya pelayanan itu modelnya seperti ini, seperti yang kita tahu bersama, bahwa ada berbagai bidang, ada penggembalaan, ada musik, konseling, pembangunan, penginjilan, tapi itu semua arahnya kepada misi. Yang kami lihat bahwa penginjilan yang Alkitabiah itu menjadikan semua bangsa murid Kristus, maka harus dimulai dari ada proklamasi Injil, pembaptisan dan pengajaran seperti yang disampaikan oleh Pak Nur tadi. Jadi penginjilan itu seharusnya berakhir pada penanaman gereja baru. Jadi jika saudara-saudara para mahasiswa terlibat dalam pelayanan tetapi belum untuk terlibat pada penanaman gereja baru, belum sampai pada hasil akhir. Karena kita diminta bukan sekedar memberitakan Injil, tetapi ada proklamasi, ada pembaptisan, ada pengajaran. Nah, itu bisa terjadi manakala ada di dalam sebuah lembaga. Memang ada tantangan yang kita hadapi melaksanakan misi penginjilan, yaitu dari internal, yaitu pemahaman yang keliru tentang penginjilan. Yang kedua, prioritas yang salah dalam penyusunan program gereja, seperti yang saya gambarkan di atas. Misi bukan menjadi tujuan, tapi hanya disejajarkan dengan pembangunan, maka seringkali menjadi yang kemudian menjadi dianaktirikan. Yang ketiga adalah keteladanan umat Tuhan. Ini menjadi problem tersendiri. Salah satunya di masa pandemik ini dengan terbukanya informasi di mana orang saling serang dan pada akhirnya terjadi perdebatan di media sosial yang tidak semua berdampak positif, tetapi yang terjadi adalah saya berpikir Tuhan tidak dimuliakan jika terjadi saling mencaci, memaki di media sosial. Dan itu adalah masalah keteladanan umat Kristen. Yang selanjutnya adalah tantangan eksternal, kebijakan pemerintah yang memang kita tahu bersama, lalu kemudian adanya kelompok garis keras dan agama-agama di luar Kristen. Tetapi seperti yang Pak Nur sampaikan tadi, tidak berarti dengan ada tantangan itu, maka penginjilan tidak dilaksanakan. Jadi yang pertama kami menyebut penginjilan berakhir pada penanaman gereja, itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah yang saya sampaikan tadi, penginjilan kepada orang Kristen nominal yang disebut dengan re-evangelization. Banyak orang Kristen yang belum lahir baru dan karena itu perlu penginjilan ulang. Saya sebagai gembala sidang dan ada di gereja pusat di mana Gempu pertama kali didirikan, saya menggembalakan di sini. Dan dilayani oleh orang-orang yang hebat. Dulu ada Pak Pendeta Arnold Tindas yang menjadi gembala sidang selama 30 tahun di sini. Tapi saya melihat generasi berikutnya itu perlu penginjilan kembali. Sehingga yang saya lihat, kalau ada orang yang sulit sekali masuk gereja, maka saya perlu mendekati dan saya injilin kembali mulai dari nol. Dan ternyata itu menjadi problem tersendiri. Karena itu ketika kita ada di gereja-gereja yang anggota jemaatnya generasi kedua dan ketiga itu butuh pemberitaan Injil. Tidak sekedar perlu diajar.
tentang kebenaran karena itu sudah dianggap biasa, tetapi perlu dibawa berjumpa dengan Yesus. Karena itu saya membuat bagaimana untuk mengetahui apakah anggota jemaat itu sudah lahir baru atau belum. Itu perlu ada semacam riset. Tetapi kalau kita lihat Matius 12 ayat 33 dikatakan dari buahnya lah kamu akan melihatnya. Kita sebagai gembala sidang tentu tahu apakah perilaku orang itu sudah lahir baru atau tidak. Kita bisa memahami itu, tetapi juga perlu membuat riset kecil-kecilan, yaitu paling tidak melakukan penelitian semacam membuat kuesioner untuk mengetahui dan memberi pertanyaan. Dan ini yang saya lakukan. Apakah Anda sudah percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Kebanyakan berkata iya. Tapi ketika pertanyaan selanjutnya, jika Anda meninggal hari ini, apakah yakin masuk surga? Ini yang kadang-kala menjadi masalah. Dan apalagi yang ketiga, apakah Anda ada orang yang baik, saleh di luar Kristen bisa masuk surga? Dan pertanyaan kedua dan ketiga ini, kalau sudah tidak tepat, maka dapat dipastikan bahwa orang itu masih butuh pemberitaan Injil. Dan itu harus dilakukan yang namanya penginjilan kembali. Itulah sebabnya saya sendiri di gereja, saya sebagai gembala sidang, tapi saya seringkali buat KKR sendiri, di mana saya sendiri yang menantang jemaat untuk maju ke depan terima Yesus. Karena sesudah saya injili, lalu kemudian ada ibadah-ibadah KKR yang saya lakukan sendiri, dan saya pengkhotbahnya sendiri, dan menantang sendiri jemaat, bahkan yang kadangkala unik itu, pernah juga majelis saya pun maju ke depan untuk terima Yesus. Dan ini kondisi yang terjadi sekarang ini yang saya lihat bahwa ini butuh konsistensi kita dalam memberitakan Injil, dalam membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan khususnya kita warga STTI, banyak alumnus yang saya lihat waktu masih mahasiswa mendirikan gereja, memberitakan Injil, tapi setelah jadi alumnus sudah lupa akan hal itu. Apalagi kalau sudah dimulai dari kampus, tidak lagi memberitakan Injil, tidak lagi mendirikan pos PI, maka saya berpikir lambat laun visi ini akan ditinggalkan. Tetapi kiranya hari ini kita digairahkan kembali, disemangati kembali melalui pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Nur Anggraito dan pengalaman kami pribadi bahwa Tuhan menghendaki kita ada di dalam visi ini. Karena visi ini bukan sekedar visi seorang hamba Tuhan Pak Kris Marantika. Visi ini bukan sekedar visi dari lembaga kampus kita yang kita cintai, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Tapi visi ini dari Tuhan dan ini pelayanan yang alkitabiah, dan karena itu mari kita lakukan dengan serius, dengan konsisten Tuhan pasti dimuliakan. Demikian, selamat malam, saya kembalikan ke Pak Peter. Tuhan Yesus kiranya memberkati.